Ada lagi, Dahlia itu cocoknya audisi. Ini bapak si David yang ngomong. Si Bro Jonathan. Yang ada di otak Pak Bapak Ke, cuma kontrol doang. Si anak kang cabul pekang susu orang digebukin sampai koma. Nih, lihat nih. Gak usah sok bijak kamu itu. Revolusi. Twitter. Bapaknya ngomong begini aja. Makanya si David begitu. Bapaknya begitu. Kesian David. Bro Jonathan. Ya pelajaran sayang. Gue jujur aja, gue bersimpati sama anak lu David, tapi gue nggak bersimpati sama lu. Lu begini kelakuannya, kesian anak lu jadi korban. Kesian anak lu, serius. Gue kesian sama David. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ij'al li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini seperti yang gue bilang tadi ya, gue bersimpati kepada David, korban tuh, bersimpati banget gue ya, kesian. Itu gue ngelihatnya David ini selain jadi korban si Dandi dan Agnes, itu dalam tanda kutip ini salah didikan orang tua kali ya. Ya, di dalam agama yang gue yakini dan mazhab yang gue ikuti itu ada barakatul aba fil abna, ya, berkatnya abah itu ada di anak-anak. Artinya mafhum mukhalafahnya itu kalau ada keburukan orang tua itu biasanya nurun ke anak gitu. Makanya jadi orang tua itu baik-baik gitu. Nah, gue bersimpati kepada David karena dia juga termasuk kayaknya salah didikan dari orang tuanya. Kenapa gue bilang begitu? Nih, lo lihat ya, ada postingan begini dari kakak Nazira Al-Habsyi di sini ya. Orang ini sama biadabnya dari Mario yang menganiaya anaknya. Jangan karena anaknya hari ini sebagai korban lalu dia seolah-olah menjadi orang baik. Dahlia itu seorang ibu yang punya anak, ia juga anak, saudara, teman, keponakan dari orang lain. Kok bisa-bisanya dipersekusi secara verbal sekeji ini? Nah, Dahlia ini makhluk apa sebenarnya? Nggak cuman itu. Nih, ada lagi. Dahlia itu cocoknya audisi. Ini bapak si David yang ngomong. Si Bro Jonathan. Ya, jadi makanya tuh dari kejadian ini Agnes, Dandi, David, ini pentingnya akhlak gitu. Ngedidik anak. Nah, makanya David itu akhirnya kan bagaimana tumbuh kembangnya jadi remaja yang gimana? Grepe-grepe pacarnya. Dan difoto, disebarin, akhirnya jadi begitu. Jadi didikan orang tua itu penting. Ini pelajaran buat Bro Jonathan tuh.
Yang katanya mualaf, alhamdulillah mualaf. Akhlak diperbaiki sayang, jangan begini mulut. Isdalia itu perempuan, dia ibu, dia istri, dia saudara, dia keluarga bagi orang lain. Lu bilang dengan begini, Isdalia itu makhluk apa sebenarnya? Isdalia itu cocoknya audisi lonte. Aduh. Ini pelajaran. Makanya gue bilang apa? Gue bersimpati kepada David. Mudah-mudahan David cepat sehat. Dan ini jadi pelajaran buat bapaknya. Gue gak bersimpati sama bapaknya. Enggak. Terus terang enggak. Lah begini. Begini. Kasihan David. Kasihan David. Ya, kasihan David. Beginikah pendidikan Jonathan buat anaknya? Beginikah ngajari anak itu? Nih, makanya akhirnya David jadi begitu. Ini jadi pelajaran buat Jonathan nih. Hati-hati kalau ngomong gitu. Jadi akhirnya lu jejak digitalnya dibongkar semua. Allah bongkar sekarang. Kita lihat apa komentar netizen di Twitter ini guys. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Nah, ini postingannya Kak Nas. Ya, orang ini sama biadabnya dari Mario yang menganiaya anaknya. Jangan karena anaknya hari ini sebagai korban lalu dia seolah-olah menjadi orang baik. Isdalia itu seorang ibu yang punya anak. Ya juga anak, saudara, teman, keponakan dari orang lain. Kok bisa-bisanya dipersekusi secara verbal sekeji ini. Nah, ini David akhirnya jadi korban kayak korban akhlak bapaknya ya. Isdalia dibilang ini postingannya nah. Isdalia itu cocoknya audisi. Ya begini. Akhirnya anaknya kelakuannya kayak David. Akhirnya menimpa anaknya. Barakatul aba fil abna. Ya berkat aba itu ada di anak-anak. Nah kalau bapaknya begini gimana anaknya? Kesian David jadi korban. Ya. Yang ada di otak Pak Bapake cuma kontrol doang. Si anak kang cabul pekang susu orang digebukin sampai koma. Nih, lihat nih. Nggak usah sok bijak kamu itu. Revolusi. Twitter. Bapaknya ngomong begini aja. Makanya si David begitu. Bapaknya begitu. Kesian David. Bapak si David. Nah nih omongannya bapak si David. Kelakuan anak petinggi. Remas payudaya pacar orang, anak anggota Banser diajar sampai koma. Karena bapaknya begitu. Jadi kalau mau hukum sosial yang paling berpengaruh bapaknya. Dandi sama Agnes ya orang tua juga itu udah hukum tetap. Gue simpati sama David. Tapi nggak simpati sama bapaknya. Enggak. Kesian David. Kalau ngelihat begini sih, gue bisa bilang ya mungkin salah didikan dari bapaknya. Nggak beres otaknya, nggak ada akhlak. Seharusnya dia malu. Halo Alisa Wahid, mulut kadermu tak jauh dari kata kondol dan lonte. Apa itu hasil dari regenerasi NU Nusantara garis bengkok? Kan? Dibawa ke Ormas dah ini. Ya Allah. Biadab versus biadab, lagi cakar-cakaran. Ya begitu. Yang satu anak pegawai pajak yang hartanya dicurigai makan barang haram. Yang satu David ini korban bapak-bapak ke anak. Ini anak-anak jadi korban bapak-bapaknya ini. Sian anak-anak. Sakit jiwa bener anak kurasa di manusia. Nah. Sekarang keluarganya dibela-bela seolah-olah makhluk teraniaya. Padahal hujatan bapaknya yang petinggi ormas ini yang disampaikan dengan kata-kata yang melecehkan ke banyak orang. Wajar nggak kalau ini hukuman terkecil dari Allah ke dia? Wajar. Ini teguran. Ayolah tobat gitu. Perbaiki akhlak lu. Iya. Aduh. Ada linknya sih Alisa Wahid. Tuh. Mbak Alisa Wahid. Begini. Bisa ya mulutnya seleberan, lemes, nggak kontrol diri, moga aja sadar, amin. Kader NU kok kayak preman ya, itu orang sholat nggak sih? Nah, giliran, waduh.
Oh, kesian David, kesian David. Gue kesian sama lu, Fit. Gue kesian sama lu. Iya, gue kasihan sama David, punya bapak begini amat. Perilaku biadab dan kriminal itu bukan hanya tindak kekerasan sampai bikin koma, tapi kata-kata kasar di medsos semacam ini, membubarkan pengajian, persekusi ulama, hingga mentertawakan korban KM50, juga perilaku biadab. Sepakat. 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 Dah. Ali Zawahid bakal pura-pura kagak tahu kadernya begini. Si paling beradab di GP Ansor. Yes. Nah tuh. Ayolah semuanya tobat dah. Mau apapun ormasnya. Mau apapun ormasnya. Mulutnya harimau bagi dirinya dan jarinya adalah kuku harimau itu sendiri. Ternyata orang ini akunnya si bapaknya David ya. Memang tidak patut untuk diberi rasa respect apapun bentuknya. Gue kesian sama anaknya kalau gue. Ya David ini jadi korban. Beginilah asuhan bapaknya gitu. Bapaknya memberi contoh begini. Pantas aja anaknya begitu. Paham nggak? Barakatul aba fil abna. Berkatnya abah ke anak. Kalau bapaknya kayak si Jonathan begini, anaknya gimana? Ya kayak David akhirnya. Kesian si David. Jadi korban. Dari komentar-komentar dia jelas sekali kelasnya. Iya, kesian David gue kesian David. Sekali lagi gue kesian David. Banjar buat berlindung saja orangnya nirakhlak. Kesian gue kesian David, kesian ormas ya. Orang-orang yang begini ya Allah. Biasanya kalau kebiasaan mulut kasar perilakunya mencerminkan kesehariannya. Nah, ramaikan, berharap Teh bisa ambil tindakan pada binatang itu. Ya Allah, kesian David. Ya Allah, beneran kesian David gue. Gue bersimpati sama David, tapi gak bersimpati sama bapaknya gue. Kok bisa? Ini ya, akun sekali lagi, kalau ini akun bapaknya David nih. Ini jadi petinggi di Ansor Maja. Apa syaratnya harus bejat dan gak beradab ya? Aduh, ayolah semuanya tobat gitu loh. Iya, kenapa harus? Ya kan kebongkar semua. Allah bongkar semuanya. Allah bongkar. Allah bongkar. Bongkar. Sebongkar-bongkarnya. Lihat nih. Pentolannya doang pada brengsek yang di kampung-kampung mah gak gitu. Bener. Yang di kampung-kampung enggak, gue bersahabat sama anggota ormas itu, biasa aja gitu. Pentolan-pentolannya yang kayak Jonathan begini bikin malu. Kalau bisa tag ke TIIS, biar tahu kan TIIS satu gerbong sama mereka. Nah, segerbong tuh ya. Bukannya mereka satu rombongannya. Satu rombongannya begitu. Selain kader semua adalah musuhku. Terbukti saat ada pembantaian di KM50, Ainul Banjar diam 1000 bahasa. Nah, kenapa harus begitu sayang? Kualitas Banjar tergantung dari siapa pengemudinya. Beben kan? Beben, siapa Beben? Kena gelik nggak sih? Kalau pos kayak gitu serius nanya. Wallahualam, tanya sama ahli hukum deh ya. Kelakuan ayah David Banjar yang anaknya dianiaya Mario. Nah tuh di sisi semua. Cerita Cipeng, Ali Zawahid, gua bantu retweet biar orang tahu gitu. Jejak digitalnya kotor, sekotor air comberan. Kita lihat satu-satu guys. Nah, nih, warga dipenggal teroris SJW urusan HAM income, organisasi teroris ditembak polisi SJW urusan HAM muncul semua, dibohirin Petamburan dan PKS ya. Ngetawain yang kemarin. Ibu Tin Soeharto udah meninggal, masih juga kalau Reza Arab nikah sama beliau ini apa masih berani selingkuh? Allah, ini apa sih? Si Jonathan ini apa sih? Sekali lagi ini, Bro Jonathan. Ya pelajaran sayang. Gue jujur aja, gue bersimpati sama anak lu David, tapi gue nggak bersimpati sama lu. Lu begini kelakuannya, kesian anak lu jadi korban. Kesian anak lu serius. Gue kesian sama David. Bapaknya begini.
Musibah yang menimpa David hasil panenan dari congor busuknya, menyakiti orang lain. Nah, menyakiti hati orang lain. Nah, tuh. Ansor itu sebenarnya organisasi agama kan. Terus pertimbangan apa ya? Kok merekrut orang macam bocor mulutnya? Nah, tuh. Orang, ini sekali lagi, ini akun si Jonathan. Harus diberi pelajaran, tak peduli siapapun dia. Preman bertato kek, baru masuk Islam, petinggi Banser pusat kek, mulut, otak, dan tangannya harus dicambuk 100 kali. Anaknya berkelakuan bejat karena bapaknya juga sama bejat. Nah kan, kesian David. Kesian David. Ya, kesian David gue. Ortu David ini punya gelar bapak kontrol medsos. Dari cebong ganti kulit jadi tapir. Tongkrongannya aja tatoan, pada fisiknya lemah tuh, dipukul sekali pasti jatuh kok. Aduh, jangan nyalain tatonya deh. Mental itu bukan di tato. Mental itu di hati, bukan di body. Sekarang dia menuai hasil dari perbuatannya yang biadab. Nah, ngeri banget si Joe ini, biadab. Nah, diem aja Alisa Wahid, mana adabnya, mending. Aduh, kalau udah pakai gue kalau udah perbandingan dengan calon, gue nggak ada urusan. Gue nggak ada urusan sama Anies Baswedan, gue nggak ada urusan sama Prabowo, gue nggak ada urusan sama Ganjar, nggak ada urusan sama itu. Nggak ada copras-capresan gue. Gue mengkritik bukan karena mendukung, bukan. Enggak. Ini orang pola pikirnya kenapa ya? Apa salah asupan? Nih, disuntik vaksin dong. Dan yang membuat saya nggak habis pikir, orang seperti itu kok bisa menjadi petinggi salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia? Apa mereka udah nggak ada lagi orang-orang yang santun, ngomongnya baik, akhlaknya, sehingga orang seperti itu bisa menjadi petinggi ormas mereka? Nggak tahu lagi gue. Nggak tahu lagi. Gila juga nih orang, jadinya ngeri banget. David adalah korban atas perilaku bapaknya yang tak beradab. Sepakat. Parah banget. Udah ya. Jadi itu komentarnya segitu aja. Banyak masih. Ya, jadi kesimpulan gue, lihat bagaimana Allah bongkar semuanya. Jangan remehkan mubahala. Harun Ar-Rasyid, KM 50, Bawaslu, KPPS, petugas KPPS, Kanjuruan. Itu ada orang-orang yang lagi terzalimi dan sedang berdoa kepada Allah SWT. Ada yang bersumpah mubahala, jangan kalian remehkan. Kebongkar kan sampai ke anak-anaknya. Dan buat David, gua bersimpati sama lu, Fit. Lu jadi korban kebiadapannya Mario sama Mario Dandi ya. Dandi sama Agnes itu gua bersimpati sama lu. Dan lu sebenarnya anak baik kalau dididik baik gitu. Lu mungkin juga karena akhlak bapak lu yang seperti itu, lu akhirnya yang grepe-grepe pak remas payudara orang, terus lu sebar-barin. Lu adalah korban David. Mudah-mudahan ini jadi tobat buat semua, hidayah buat semua, dan buat Jonathan. Sekali lagi, gua bersimpati sama David tapi nggak bersimpati sama kelakuan bapaknya. Oke? Jadi tobat sayang, tobat, berhenti begitu. Sekarang lu petik hasilnya. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek mubahala itu nyata sayang, nyata, kami melihatnya. Kalian yang masih meragukannya, tunggu saja waktunya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini
cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.